أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah wa syukrulillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat dikaruniakannya kita kesempatan untuk dapat duduk di dalam majelis ilmu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan atasnya kebaikan, dijadikan dia faqih, dijadikan dia faham tentang ilmu agamanya. Maka langkah kaki kita menuju majelis ilmu adalah jalan kita untuk mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah bukan seperti apa yang kita inginkan, tapi seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai saja ibadah itu dapat dilakukan secara bebas dalam artian setiap orang bisa mengarang, bisa membuat ibadah-ibadah tersendiri, maka untuk apa diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memberitahukan kepada kita, untuk mengenalkan kepada kita seperti apa cara ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita sekarang diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan salah satu dari 4 bulan suci, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat ke-36, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya kata Allah, jumlah bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Hari diciptakannya langit dan bumi. Dan dari 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan suci. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan di penghujung ayat, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian berbuat kezaliman di 4 bulan suci ini. Maknanya bukan berarti kita boleh berbuat kezaliman di sisa 8 bulan yang lain. Akan tetapi para ulama menyebutkan bahwa penekanan dilarangnya kita berbuat kezaliman di 4 bulan suci ini menandakan dosa yang didapat oleh orang yang berbuat kezaliman di 4 bulan suci ini berbeda dengan di 8 bulan yang lain. Kezaliman tetap diharamkan karena Allah dalam hadis qudsi mengatakan, "Inni haramtu dzulma ala nafsi
wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Aku mengharamkan atas diriku kezaliman dan mengharamkan atas kalian kezaliman, maka janganlah kalian berbuat kezaliman. Maka selama 12 bulan, di setiap pekan, di setiap hari, dilarang kita berbuat kezaliman. Tapi di 4 bulan suci, itu penekanannya lebih besar. Lantas, apa saja 4 bulan suci tersebut? Allah tidak menyebutkannya di dalam Al-Quran secara spesifik nama-nama bulannya. Namun, Rasulullah SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah, as-sanatu 12 syahra minha arba'atun hurum. Bulan itu ada 12 dan 4 diantaranya adalah bulan suci. Thalathatun mutawaliyat. 3 bulan ini berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kemudian Rasulullah mengatakan wa Rajab syahru Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dan Rajabnya bangsa Mudhar, yaitu di antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban. Jadi 3 bulan ini berurutan. Bulan ke-11 Dzulqa'dah, bulan ke-12 Dzulhijjah, dan bulan Muharram bulan yang pertama. Dan Rajabnya bangsa Mudhar. Rasulullah mengatakan Rajabnya bangsa Mudhar karena dahulu di zaman jahiliyah orang Arab itu memiliki silang pendapat tentang penamaan bulan. Bangsa Mudhar menyebutkan bahwa yang dinamakan bulan Rajab adalah bulan di antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban, yaitu bulan yang ke-7. Itu dari sudut pandang bangsa Mudhar. Sedangkan bangsa Rabi'ah, mereka menyebutkan bahwa bulan Rajab ini adalah bulan yang terdapat di antara Sya'ban dan Syawal, yaitu bulan ke-9 yang kita kenal dengan sebutan bulan Ramadan. Maka Rasulullah menegaskan di sini yang disebut bulan suci adalah bulan Rajabnya bangsa Mudhar. Bulan ke-7, bulan Rajab yang kita ketahui saat ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menempatkan bulan suci itu di awal, di pertengahan, dan 2 di akhir. 1 di awal, 1 di pertengahan, dan 2 di akhir. Di antara hikmahnya kata Ibnu Hajar mengatakan bahwa innamal a'mala bil khawatim. Allah menempatkan 2 bulan suci di akhir karena sesungguhnya amalan itu tergantung di penghujungnya. Amalan tergantung di penghujungnya. Jadi Allah menempatkan 4 bulan suci ini. Al-Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Dan kita sekarang berada di salah satu dari 4 bulan itu, yaitu bulan Al-Muharram. Bulan Al-Muharram di tahun 1445 Hijriah. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Di tahun 1445 Hijriah. Lantas apa keistimewaan dari bulan Muharram selain daripada posisinya sebagai salah satu dari bulan suci? Di samping dia merupakan salah satu dari bulan suci ayuhal ikhwah, ternyata di antara amalan soleh yang mendapat porsi keutamaan khusus di bulan Al-Muharram ini adalah ibadah as-siyam. Ibadah as-siyam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita wajib berpuasa di bulan Ramadan. Sehingga puasa di bulan Ramadan adalah puasa terbaik. Puasa paling istimewa adalah puasanya seseorang di bulan Ramadan. Karena Allah dalam hadits qudsi berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan satu perkara yang lebih aku cintai dibandingkan ketika dia mendekatkan diri kepadaku dengan perkara yang aku wajibkan kepada mereka. Jadi puasa yang wajib apa? Puasa Ramadan. Berarti ibadah yang paling dicintai oleh Allah untuk berpuasa adalah puasa di bulan Ramadan. Kenapa? Karena itu diwajibkan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling dicintai oleh Allah adalah yang wajib. Yang paling dicintai oleh Allah. Jadi jangan sampai kita dalam kehidupan sehari-hari salah menempatkan porsi. Kadang orang ada yang berijtihad dalam amalan sunnah tapi lalai dalam amalan wajib. Ya. Padahal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang wajib. Suka sering melihat di masjid sudah melaksanakan sholat subuh sedang berlangsung. Tiba-tiba datang orang ke dalam masjid, dia malah sholat qabliyah 2 rakaat. Dengan dalih rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Dia kejar amalan sunnah. Padahal di depan sholat wajib sudah berdiri. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, "Idza uqimatis shalah la salata illa al-maktubah." Jika telah didirikan sholat, maka tidak ada sholat yang dikerjakan kecuali sholat wajib. Ya. Dan ini juga sering terjadi. Ada orang yang datang ke masjid, dia melaksanakan sholat tahajud. Kemudian selesai dia pulang. Sholat wajibnya dia tinggalkan. Atau di bulan Ramadan, sholat maghrib di masjid, kosong masjidnya. Sholat isya juga banyak yang masbuk. Pas taraweh full. Yang sunnah, semangat dikerjakan. Tapi justru yang wajib, ditinggalkan. Dan mayoritas masjid seperti itu, khususnya maghribnya. Maghribnya itu paling satu saf. Ketika ditanya kenapa tidak sholat maghrib di masjid, nanti saja sekalian dengan taraweh dan isya baru saya ke masjid. Padahal kalau dia sholat maghrib di masjid, kemudian sholat isya di masjid, sholat taraweh di rumah, itu lebih baik daripada dia sholat maghrib di rumah, sholat isya dan tarawehnya di mana? Di masjid. Karena yang wajib itu lebih Allah Subhanahu wa taala cintai. Jadi ibadah puasa yang paling Allah cintai ibadah di bulan Ramadan. Selain daripada di bulan Ramadan, bulan apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Afdhalus shiyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram wa afdhalus shalah ba'da al-fariidah salatul lail." Afdhalus shiyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Puasa terbaik setelah di bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Al-Muharram. Dan salat terbaik setelah salat wajib adalah salat malam. Jadi puasa terbaik setelah di bulan Ramadan adalah di bulan Al-Muharram. Jadi kalau bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian puasa Senin Kamis di bulan Muharram itu beda dengan puasa Senin Kamis di bulan Safar. Ketika bapak ibu puasa Ayyamul Bid di bulan Muharram berbeda dengan pelaksananya di bulan Safar. Ketika bapak ibu puasa Daud di bulan Al-Muharram, maka pahalanya berbeda dengan di bulan Safar dan di bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena puasa yang paling dicintai oleh Allah setelah bulan Ramadan, yang paling afdal, yang paling baik adalah berpuasa di bulan Al-Muharram. Tapi adakah puasa khusus di tanggal-tanggal tertentu? Yang perlu kita ketahui, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun puasa di bulan Muharram lebih baik dibandingkan puasa di bulan-bulan yang lainnya selain daripada bulan Ramadan, tetapi hanya ada beberapa hari yang dikhususkan untuk berpuasa di sana. Sisanya maka ambil daripada keumuman dalil berpuasa. Jadi sisa hari-harinya ya puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid. Yang di bulan-bulan lain disunahkan, kerjakanlah di bulan Muharram. Tapi tanggal tertentu itu hanya ada pada sebagian tanggal di bulan Al-Muharram. Jadi tidak keseluruhan tanggal. Karena banyak di zaman sekarang orang mengatakan, saya mau puasa khusus di tanggal 1 Muharram. Tanyakan dalilnya apa? Anda berpuasa khusus di tanggal 1 Muharram. Ya. Harus mendatangkan dalil. Dalilnya apa? Mengkhususkan puasa di tanggal 1 Muharram. Menganggap ada keutamaan khusus di dalamnya. Harus mendatangkan dalil. Tapi kalau saya mau puasa Senin Kamis, kebetulan hari Kamis misalkan, bertepatan dengan tanggal 1 Muharram, dia mau puasa, enggak masalah. Kenapa? Karena dia berpuasa Kamis di bulan Muharram, bukan tanggal 1-nya yang ditekankan, tapi puasa hari Kamisnya, sebagai contoh. Lantas puasa apa yang memiliki keutamaan khusus di bulan Al-Muharram?
yaitu puasa yang dikenal dengan puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang hijrah dari Mekah menuju Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati penduduk Madinah berpuasa di bulan Al-Muharram, di tanggal 10 Al-Muharram atau yang dikenal dengan puasa di hari Asyura. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, kenapa orang-orang Yahudi ini berpuasa di tanggal 10 Muharram? Maka mereka menjawab bahwa puasa di tanggal 10 Muharram ini adalah sebagai bentuk rasa syukur. Karena Allah Subhanahu wa taala telah membebaskan Nabi Musa dan Banu Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih berhak atas Nabi Musa, wahai orang-orang Yahudi, dibandingkan kalian. Fasamahu wa amara bisiyamih. Maka Nabi pun berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa di tanggal 10 Al-Muharram. Dan menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la in baqaitu ila qabil la asumanna at-tasi'. La in baqaitu ila qabil la asumanna at-tasi'. Andai aku diberikan kesempatan untuk hidup hingga tahun yang akan datang, maka aku pun akan berpuasa di tanggal 9-nya, yang dikenal dengan puasa di hari Tasu'a, sebagai bentuk penyelisihan Nabi Muhammad terhadap orang-orang Yahudi yang berpuasanya hanya di tanggal 10 Al-Muharram. Namun kata Abdullah ibnu Abbas, belum sempat Nabi berpuasa di hari Tasu'a di tahun ke-12 Hijriah, Nabi telah wafat di bulan Rabiul Awal di tanggal 12 di tahun ke-11 Hijriah. Jadi Nabi belum sempat tuh puasa Tasu'a, tapi Nabi mengatakan ingin sekali berpuasa di tanggal 9 Al-Muharram yang disebut dengan puasa Tasu'a. Jadi puasa yang dianjurkan, yang ditekankan selama bulan Muharram itu adalah puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Bahkan puasa Asyura memiliki keutamaan khusus yang mana Rasulullah mengatakan, siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffiras sanata allati qablah. Puasa di hari Asyura, aku berharap kepada Allah dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Puasa 1 hari dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Dan puasa tanggal 9-nya sebagai bentuk kita menyelisihi orang-orang Yahudi, sebagaimana perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akan bertepatan dengan hari Kamis dan hari Jumat yang akan datang. Kamis dan Jumat, 9 dan 10. Puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Jadi kalau kita rangkum, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa Asyura ini memiliki beberapa perubahan hukum. Awalnya puasa Asyura ini dikerjakan oleh kaum muslimin. Bahkan orang-orang di zaman jahiliyah mengerjakan puasa Asyura. Tetapi puasa Asyura ini tidak diwajibkan bagi kaum muslimin. Karena kata Aisyah radhiyallahu anha, anna Quraisyan kanat tasumu Asyura. Jadi bangsa Quraisy secara umum setiap 10 Muharram mereka berpuasa tuh di tanggal 10 Muharram. Jadi awalnya itu yang mau mengerjakan silahkan, yang tidak apa-apa. Bisa dikatakan hukum awalnya adalah sunnah. Ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, Nabi SAW mewajibkan puasa Asyura. Jadi puasa Asyura itu hukumnya sempat menjadi wajib di awal masa hijrah Nabi Muhammad SAW. Namun kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika diwajibkannya puasa Ramadan,
Diwajibkan puasa Ramadan di tahun keberapa? Di tahun kedua Hijriyah. Maka begitu diwajibkannya puasa Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man syaa'a falyasumhu wa man syaa'a falyufthir." Siapa yang ingin silahkan berpuasa di hari Asyura, yang tidak maka silahkan untuk berbuka. Artinya hukumnya kembali menjadi sunnah. Jadi di awalnya sunnah, begitu awal hijrah menjadi wajib, setelah diwajibkannya puasa Ramadan kembali hukumnya menjadi sunnah. Dan di akhir masa hidupnya Rasulullah, di tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barulah mengatakan, andai aku hidup hingga tahun berikutnya, aku tidak hanya akan berpuasa di tanggal 10 Muharram, aku pun akan berpuasa di tanggal 9 Al-Muharram. Maka kesunahan puasa Asyura ini di akhir hidupnya Rasulullah diiringi dengan disunnahkannya puasa di tanggal 9 Muharram. Disunnahkannya puasa Tasu'a. Jadi itulah secara singkat tentang sejarah puasa Asyura. Jadi puasa yang diwajibkan pertama kali bagi umat Islam bukan puasa Ramadan, justru puasa Asyura. Tapi karena diwajibkannya puasa Ramadan, hukumnya kembali menjadi sunnah. Kemudian ada hadis yang mengatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Sumu yauma Asyura wa khalafu fihi al-yahud." Puasalah di hari Asyura dan selisihilah orang-orang Yahudi, sumu qablahu yauman aw ba'dahu yauman. Berpuasalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Yaitu puasa 9 10 atau 10 11. 9 10 atau 10 11. Dari hadis inilah para ulama sebagian mengatakan dianjurkan yang paling afdal itu puasa 9, 10, 11. Tidak seperti itu 9, 10. Kemudian atau 10, 11. Atau 10 saja. Namun wallahu a'lam, hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani karena dalam sanadnya terdapat Ibnu Abi Layla. Dan beliau itu dikenal dengan kelemahan hafalannya. Ibnu Abi Layla, sehingga hadis tersebut dihukumi sebagai hadis yang dhaif. Dan wallahu alam, andai saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang mensunnahkan puasa di tanggal 11, maka saat itu Rasulullah akan mengatakan, besok aku akan berpuasa 11 Muharram. Kenapa harus menunggu hingga tanggal 9? Dan tidak ada lafaz hadis yang sahih yang menyebutkan keutamaan puasa tanggal 11. Sehingga dalil yang ada adalah keutamaan puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Sehingga Allahu a'lam, kalau ana lebih condong kepada pendapat yang disyariatkan adalah puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Kecuali jika seseorang berhalangan berpuasa di tanggal 9, dia mau berpuasa tatawu'an di tanggal 11 sebagai bentuk menyelisih orang-orang Yahudi, mafi muskilah, enggak masalah insyaallah. Ya, kalau dia puasa tanggal 10 juga dia enggak berdosa. Kalau dia enggak puasa pun sebetulnya dia tidak berdosa, hanya rugi, sayang. Puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari menghapuskan dosa 365 hari. Bayangkan. Jangan disia-siakan. Ajak istrinya, diajak suaminya, diajak anaknya, orang tuanya, ayo puasa. Puasa Tasu'a dan Asyura ini puasa yang dulu mungkin ketika bapak-bapak masih di bangku-bangku sekolah jarang mendengar puasa Tasu'a dan Asyura ini. Jarang, jangankan mungkin di zaman bapak, zaman saya pun sama. Itu jarang dikenal puasa Tasu'a dan Asyura. Enggak kenal kita puasa Tasu'a dan Asyura. Enggak kenal. Lebih ramainya itu yang ngarak sapi bule di mana-mana kalau bulan Asyura. Yang ramai itu di media itu adalah bagaimana orang-orang Syiah meratapi dan memukul-mukul diri mereka di bulan Muharram ini dalam merayakan hari Asyura. Tapi puasa 9 dan 10-nya enggak kita dengar. Alhamdulillah sekarang media, setiap orang bisa jadi media ya. Dulu kan medianya mainstream. Artinya ya segelintir orang yang bisa memberitakan apa yang mereka inginkan. Tapi sekarang setiap orang bisa menginformasikan sehingga Masya Allah, Tabarakallah, tersebarnya ilmu lebih mudah. Maka ingatkan keluarga kita untuk berpuasa di tanggal 9 dan 10 yang bertepatan dengan hari Kamis dan Jumat. Kamis dan Jumat. Sekarang Sabtu, nanti hari Kamis dan Jumat ajak untuk berpuasa. Penghapus dosa 1 tahun yang lalu. Di tanggal 10-nya.
Dan siapa yang selalu teriak, saya nggak suka orang-orang Yahudi menyakiti saudara kita di Palestina. Ini momentum terbaik untuk menyelisihi mereka. Yang dianjurkan, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan berpuasa di tanggal 9. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Ini adalah hari yang memiliki nilai sejarah yang besar di dalam Islam. Nilai sejarah yang sangat luar biasa sekali. Yang pertama, sebagaimana sebab disyariatkannya puasa di tanggal tersebut adalah di tanggal 10 Muharram terbebasnya Nabi Musa dan bala tentaranya dari kejaran Fir'aun. Nabi Musa dan Bani Israel dari Fir'aun dan bala tentaranya terbebas di tanggal 10 Muharram. Falamma tara'al jam'an, kata Allah, ketika dua kelompok sudah saling melihat di hadapan Nabi Musa dan Bani Israel Laut Merah. Di belakangnya adalah Fir'aun dan bala tentaranya. Falamma tara'al jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Kata sahabat-sahabat Nabi Musa, kita akan tertangkap. Tidak ada jalan, kita akan tertangkap. Qala kalla, kata Nabi Musa, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Ada Rabb yang bersamaku, yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Yakin, optimis tuh, enggak kecil hati. Padahal di depan Laut Merah, di belakang Fir'aun dengan tentaranya, dengan kecanggihan persenjataannya, dengan jumlah pasukan yang luar biasa, tapi Nabi Musa tidak pesimis. Dan ini adalah akhlaknya para nabi, memiliki sifat optimis dalam hidup. Maka seorang muslim itu harus optimis dalam hidup, jangan pesimis. Rasulullah mengatakan, wa yu'jibunil fa'al, yang aku cintai itu adalah perkataan-perkataan yang mengandung nilai-nilai optimisme. Pesimis itu bukan sifat seorang muslim. Seorang muslim itu harus punya nilai optimis. Sesempit apapun dia, setertekan apapun dia harus yakin bisa. Karena apa? Kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Musa, ada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memerintahkan Nabi Musa untuk melemparkan apa? Tongkat. Saya sering katakan, sering saya ulang nih. Tongkat secara logika itu bisa gak buat belah lautan? Enggak. Allah maha mampu tidak untuk langsung membelahkan bagi Nabi Musa Laut Merah tanpa harus Nabi Musa capek-capek lempar tongkat. Maha mampu. Bahwa ala kulli syai'in qadir. Tapi kenapa Allah tetap memerintahkan Nabi Musa lempar tongkat? Padahal tongkat ini tidak bisa membelah lautan secara hukum dasarnya. Dan Allah maha mampu untuk langsung membelahkan bagi Nabi Musa lautan. Kenapa harus tongkatnya dilemparkan? Untuk mengajarkan kepada kita tawakal yang syar'inya seperti itu. Sesuatu yang diiringi dengan sebab, sekecil apapun itu, semaksimal yang kita mampu. Jadi kita harus mengiringi tawakal kita itu dengan sebab. Sekecil apapun yang kita mampu. Itu tawakal yang syar'i. Maryam dalam kondisi yang lemah disuruh untuk menggoyangkan pohon kurma. Padahal bapak yang kuat-kuat nih kalau berangkat ke tanah suci di musim kurma, coba goyangkan pohon kurma itu. Ada gak satu buah yang jatuh? Ada. Tandanya apa? Ingin juga mengajarkan kepada kita tawakal yang syar'i itu seperti itu. Ini tawakal yang disertai dengan sebab. Bukan diam di rumah. Kan saya mah tawakal aja kalau udah rezekinya datang. Rezekinya akan datang tapi Anda berdosa karena tidak menempuh sebab. Rezekinya datang. Rezeki itu nggak datang. Pasti akan datang. Tapi kita mencari sebab itu menggapai pahala. Bukan buat dapetin rezekinya. Rezekinya pasti akan didapatkan. Nggak akan satu jiwa mati kecuali dia dapatkan rezekinya. Tapi orang yang berikhtiar dia dapat pahala atas ikhtiarnya. Orang yang tidak berusaha dia berdosa karena dia tidak berusaha. Dia akan dapat makanan yang sama. Akan dapat makanan yang sama. Mungkin yang serupa. Tapi beda. Yang satu dapat pahala, yang satu dapat dosa karena kemalasannya. Jadi konsepnya bukan mencari uang. Konsepnya mencari pahala. Maka kalau konsepnya seseorang mencari rezeki itu mencari pahala karena dia yakin, sebagaimana sabda Nabi, sebagaimana firman Allah bahwa rezeki dia itu sudah ditakar, nggak mungkin tertukar, bahwa rezeki dia itu pasti didapat, tidak mungkin dia mati kecuali mendapatkan rezekinya, dia tahu bahwa dia
kerja itu konsepnya buat dapat pahala, bukan buat dapat uang. Jadi aneh kalau ada orang yang konsepnya dia bekerja buat dapat pahala, dia tempuh kerja di tempat yang diharamkan oleh Allah. Atau menempuh jalan yang diharamkan oleh Allah. Anda sedang beribadah, kenapa kok malah berbuat yang haram? Kalau gitu saya nggak dapat uang, Anda diam di rumah pun uang bisa datang. Sebabnya apapun. Kerja tuh buat cari pahala, bukan buat cari uang. Nah, konsep ini harus diyakini oleh setiap muslim. Sehingga dia tahu ketika dia bekerja atau diperintahkan oleh atasannya melakukan sesuatu yang haram, dia nggak akan mau nih keluar dari konsep saya. Saya kerja nih bukan buat semata uang. Saya kerja dimanapun, insya Allah rezekinya akan saya dapatkan. Saya cari pahala. Maka cari tempat kerja yang semaksimal mungkin kita bisa menulang pahala. Bukan malah menambah dosa. Nah itu yang diajarkan. Tawakal yang syar'i. Hingga Nabi Musa berhasil melewati Laut Merah. Terhindar dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya yang Allah tenggelamkan mereka. Kejadian ini terjadi di tanggal 10 Muharram. Tahun berapa? Wallahu a'lam. Tepat dan secara spesifik tahunnya tahun berapa. Kemudian di tanggal 10 Muharram atau hari Asyura, dan ini inti dari pembahasan kita, ada peristiwa juga yang dikenal oleh kaum muslimin hingga saat ini. 50 tahun semenjak wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa Asyura yang kedua terjadi 50 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang karena peristiwa ini ada keterbelahan di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, kenapa terbelahnya kaum muslim itu bisa terjadi? Karena peristiwa ini. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa khilafatun nubuwah, kekhilafahan itu selama berapa tahun? 30 tahun. Khilafatun nubuwah itu 30 tahun. Setelah khilafatun nubuwah, itu masanya Mamalik, kerajaan. Bukan lagi kekhilafahan yang disebutkan oleh Nabi. Zamannya kerajaan, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Dipilihnya karena faktor keturunan. Bukan karena pilihan dari Dewan Syura, Majelis Syura. Kekhalifahan itu 30 tahun kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Rasulullah wafat, dilanjutkan Abu Bakar, dilanjutkan Umar, dilanjutkan oleh Utsman. Utsman wafat, dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Setelah Utsman wafat, saat itu ada perbedaan pandangan di kalangan para sahabat. Kelompoknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan yang lainnya memandang bahwa perlu untuk dipilih terlebih dahulu khalifah bagi kaum muslimin. Baru kemudian kita cari siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan Utsman. Kelompok yang lain seperti Muawiyah radhiyallahu anhu dan yang lainnya berpendapat bahwa kita harus menemukan dulu siapa pembunuhnya Utsman. Baru setelah itu kita pilih khalifah sebagai penggantinya Utsman. Maka saat itu terjadi perbedaan pandangan di kalangan para sahabat. Hingga akhirnya terjadi dualisme kekuasaan. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Dan Ali bin Abi Thalib menempati daerah Kufah sebagai pusat pemerintahannya di Irak. Sedangkan Muawiyah menjadi pemimpin dan menjadikan negeri Syam sebagai pusat pemerintahannya. Jadi di sisi bagian timur ada Ali bin Abi Thalib, di sisi bagian barat ada Muawiyah radhiyallahu anhum jami'an. Dan ini berlangsung lama. Hingga akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wafat. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wafat, tepatnya di bulan Ramadan di tahun ke-40 Hijriah. Ali bin Abi Thalib wafat. Berarti sudah berapa tahun dari semenjak wafatnya Nabi? Sudah 29 tahun 6 bulan. Dari semenjak wafatnya Nabi, Ali bin Abi Thalib wafat di bulan Ramadan di tahun ke-40 Hijriah. Yang menjadi khalifah pengganti Ali bin Abi Thalib saat itu adalah putranya Ali bin Abi Thalib yang bernama Al-Hasan. Bernama Hasan. Menjadi khalifah di Kufah.
Al-Hasan menjadi khalifah di Kufah saat itu hanya selama 6 bulan. Kemudian Al-Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Sehingga tidak lagi terjadi dualisme kekuasaan. Kaum muslimin berada di bawah satu bendera, benderanya Muawiyah. Itu di tahun 41 Hijriah di bulan Rabiul Awal. Dan Nabi telah berkata di masa hidupnya, "Inna bani hadza sayyid." Cucuku ini adalah seorang sayyid, seorang tuan. Yuslihullahu baina fi'atain azimatain minal muslimin. Dengannya lah akan terjadi kesepakatan, perdamaian di antara dua kelompok besar dari kaum muslimin. Di masa hidup Rasulullah SAW telah mengatakan hal tersebut. Maka dua kelompok ini dikatakan sebagai orang muslim. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang-orang Syiah yang mengkafirkan para sahabat dari kelompoknya Muawiyah, berarti mereka menyelisihi sabda Nabi. Nabi bilang dua kelompok dari kaum muslimin. Dan orang-orang Syiah yang berani mengkafirkan Muawiyah radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lainnya, berarti sama saja mereka sedang mencela Al-Hasan. Bagaimana mungkin Al-Hasan ibn Ali menyerahkan tumpuk kekuasaannya kepada orang kafir? Masuk akal tidak? Tidak. Maka orang Syiah kalau ditanya seperti itu kebingungan mereka. Anda katakan Muawiyah dan para sahabat yang kafir? Iya. Terus kenapa Al-Hasan menyerahkan kekuasaannya kepada orang yang Anda sebut sebagai orang kafir? Nggak bisa jawab mereka. Jadi di tahun 41 Hijriah terjadi penyatuan kekuasaan. Semua di bawah kepemimpinan Muawiyah. Al-Hasan, Al-Husain dan yang lainnya semua berjihad bersama dengan Muawiyah. Hingga akhirnya Al-Hasan pun wafat dan di tahun ke-60 Hijriah Muawiyah radhiyallahu anhu wafat di tahun ke-60 Hijriah. Saat itu, ketika Muawiyah wafat, kekuasaan beralih kepada putranya, Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah ini bukan sahabat Nabi, tidak dikenal dengan kesolehannya. Sehingga cukup banyak yang enggan untuk berbaiat kepada Yazid. Yazid ada di negeri Syam. Banyak yang enggan berbaiat kepada Yazid. Di antara yang enggan berbaiat kepada Yazid adalah Al-Husain, adik dari Al-Hasan, cucu Nabi, Hasan dan Husain. Al-Husain enggan berbaiat kepada siapa? Kepada Yazid. Dan terdengar kabar tersebut oleh Amir Madinah. Maka Al-Husain segera untuk pergi ke Mekah. Segera pergi ke Mekah dari Madinah. Di Mekah ini, Al-Husain berdiam diri. Ketika Al-Husain berada di sana, bermunculan surat ajakan untuk pengangkatan Al-Husain sebagai khalifah. Surat ini berdatangan dari Kufah, dari Irak. Tempat yang dulu Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin di sana, Al-Hasan sebagai pemimpin di sana. Orang-orang Kufah ini mengirimi surat kepada Al-Husain, "Wahai Al-Husain, datanglah ke tempat kami akan membaiatmu sebagai khalifah. Kami tidak cocok Yazid sebagai khalifah. Kami ingin mengangkatmu sebagai khalifah. Datanglah kemari, datanglah ke Kufah." Surat berdatangan lebih dari 500 surat. Ajakan untuk Al-Husain datang ke Kufah. Bahkan sebagian dari mereka perwakilannya datang meminta Al-Husain untuk berangkat ke Kufah, membuat satu kekuatan baru di Kufah untuk mengalahkan Yazid. Karena memang dilihat dari segi potensi, kemampuan, kesolehan, Al-Husain jauh daripada Yazid. Dan para sahabat yang ada pun mengakui hal tersebut. Al-Husain kemudian meminta Muslim ibn Aqil, sepupunya beliau, putra dari Aqil bin Abi Thalib. Aqil ini adalah saudaranya Ali bin Abi Thalib. Meminta sepupunya Muslim bin Aqil untuk pergi terlebih dahulu ke Kufah, melihat realita kenyataan yang ada seperti apa. Ketika Muslim ibn Aqil berangkat ke Kufah, beliau tinggal di rumahnya Hani ibn Urwah. Dan saat itu
banyak orang yang berbaiat kepada Al-Husain melewati Muslim ibn Aqil. Sampai ada 18.000 orang yang berbaiat kepada Al-Husain di rumahnya, kediamannya Hani ibn Urwah. Saat itu yang menjadi amir di Kufah adalah An-Nu'man ibn Bashir. An-Nu'man ibn Bashir ini tahu tentang keadaan yang ada, tetapi menutup mata karena kecintaannya, dan beliau tahu bahwa yang paling berhak memang adalah Al-Husain. Berita ini sampai kepada Yazid bin Muawiyah di negeri Syam. Ketika mendengar hal tersebut, Yazid memerintahkan Ubaidullah ibn Ziyad. Ubaidullah ibn Ziyad ini amir Basrah di Irak juga. Jadi ada amir Kufahnya Nu'man ibn Bashir, ada amir Basrah namanya adalah Ubaidullah ibn Ziyad. Memerintahkan Ubaidullah ibn Ziyad untuk menjadi amir atas 2 tempat. Gubernur kalau bahasa kita. Diambil alih kekuasaan An-Nu'man ibn Bashir oleh Ubaidullah ibn Ziyad. Selesaikan perkara di sana, kata Yazid ibn Muawiyah. Sampailah Ubaidullah ibn Ziyad di istana Kufah. Melihat orang yang berjumlah 18.000, mayoritas penduduk Kufah berbaiat, maka kata Muslim ibn Aqil, ini adalah momentum terbaik untuk mengepung Ubaidullah ibn Ziyad. Maka saat itu Muslim ibn Aqil mengajak 18.000 orang ini untuk mengepung istananya Ubaidullah ibn Ziyad di Kufah. Namun ajakan beliau yang diminta berapa tadi? 18.000 ya. Sebelumnya ketika sudah ada yang berbaiat, Muslim ibn Aqil mengabarkan kepada Al-Husain, Al-Husain ini benar nih. Mereka ternyata berbaiat. Hingga Al-Husain di sisi lain di mana? Di Mekah mempersiapkan diri. Mengajak keluarga Ali bin Abi Thalib. Anak-anak Ali bin Abi Thalib. Selain Al-Husain ada Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, ada Abu Bakar bin Ali bin Abi Thalib, ada Uthman bin Ali bin Abi Thalib, ada Al-Abbas bin Ali bin Abi Thalib, ada Ja'far bin Ali bin Abi Thalib. Ini adik-adiknya Al-Husain diajak. Dan juga keponakan-keponakannya, keluarganya Ali bin Abi Thalib. Jumlahnya sekitar 70-an. Ada laki-laki, ada wanita, ada anak-anak. Untuk berangkat. Ketika Al-Husain hendak berangkat tepat di tanggal 8 Dzulhijjah, di hari Tarwiyah. Di Mina tanggal 8 Dzulhijjah hari apa? Tarwiyah. Al-Husain bersiap untuk meninggalkan Mekah. Di sisi lain Muslim ibn Aqil bersiap untuk mengepung istana Ubaidullah ibn Ziyad di tanggal 8 Dzulhijjah. Saat itu ketika Al-Husain hendak berangkat, ditahan Al-Husain oleh para sahabat, para tabi'in untuk tidak berangkat. Di antaranya adalah Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair menahan dan mengatakan, "Aina tadhhab? Ila qaumin qatala abaka wa ta'anu akhak?" Kemana kamu mau pergi? Kepada suatu kaum penduduk Kufah yang mereka telah membunuh ayahmu dan menusuk kakakmu Al-Hasan. Mereka ini pengkhianat semua, jangan kau pergi. Tapi Al-Husain punya ijtihad tersendiri. Mungkin ini yang terbaik untuk umat. Nggak bisa nih umat dipimpin sama Yazid. Ini yang terbaik ijtihadnya beliau. Ditahan juga oleh siapa? Oleh Abdullah ibnu Umar. Bahkan Abdullah ibnu Umar mengatakan, "Inni muhaddithuka hadithan. Inna Jibril atan nabiyya fakhayyarahu baina ad-dunya wal akhirah fakhtara al-akhirah wa lam yurid ad-dunya." Aku menyampaikan kepadamu suatu hadis. Sesungguhnya Jibril telah datang kepada Nabi Muhammad dan bertanya kepadanya, memberikan pilihan ingin dunia atau akhirat. Dan kakekmu Nabi Muhammad memilih untuk akhirat dan tidak memilih dunia. Wa innaka bid'atun minhu, dan engkau adalah bagian darinya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi la yaliha ahadun minkum abada wa ma sarrafaha Allahu ankum illa lilladhi huwa khairul lakum. Jadi kepemimpinan ini tidak diberikan oleh Allah kepada kalian, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin ini yang terbaik untuk kalian. Inilah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudut pandang dari Abdullah ibn Umar. Sudahlah, mungkin ini yang terbaik kita dipimpin oleh Yazid. Jangan sampai terjadi perperangan. Tapi Al-Husain berpendapat lain. Ini nggak bisa diserahkan kepemimpinan kepada
Yazid enggan untuk membatalkan niatnya untuk pergi. Maka dikatakan oleh Abdullah bin Umar, istauda'aka minal qatil. Aku menyerahkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga engkau terjaga dari para pembunuh. Hingga akhirnya tanggal 8 Dzulhijjah ketika jamaah haji tarwiyah di Mina, Al-Husain dan keluarganya berangkat menuju ke Kufah. Ini berangkat nih, tanggal 8 Dzulhijjah. Di sana tanggal 8 Dzulhijjah siap mengepung apa? Istana Ubaidullah bin Ziyad. Dipanggil 18.000. Yang datang, yang kumpul cuma 4.000. Jadi 14.000 sudah berkhianat di awal. Ketika 4.000 mengepung istananya, ada yang diiming-imingi harta, diiming-imingi wanita, diiming-imingi tempat tinggal, ditakut-takuti dengan bala tentaranya Yazid, hingga akhirnya di waktu asar tiba tinggal tersisa 30 orang. Udah gak sebanding. Pas mau terbenam matahari di waktu maghrib sisa tinggal 1. Tinggal Muslim Ibn Aqil. Maka Muslim Ibn Aqil pun ditahan dengan mudah, ditangkap dengan mudah. Dan kejadian tersebut, ditangkapnya Muslim Ibn Aqil adalah pukulan besar bagi orang-orang yang menginginkan Al-Husain sebagai khalifah bagi kaum muslimin. Ketika ditangkapnya Muslim Ibn Aqil sebelum dieksekusi meminta untuk mengirim surat kepada Al-Husain. Maka surat yang dituliskan oleh Muslim Ibn Aqil adalah, irja' bi ahlik wa la yaghurrannaka ahlal Kufah fa inna ahlal Kufah qad kadzabuka wa kadzabuni wa laysa likadzibir ra'i. Kembalilah engkau dan keluargamu. Jangan engkau tergiur dengan iming-iming penduduk Kufah, karena mereka telah mendustakanku dan mendustaiku dan mendustaimu. Artinya mereka telah berkhianat kepada kita. Mereka penduduk Kufah telah berkhianat kepada kita. Hingga akhirnya surat itu dikirimkan, Al-Husain sudah jalan. Maka di tanggal 9 Dzulhijjah di hari Arafah dieksekusilah Muslim Ibn Aqil. Di tanggal 9 Dzulhijjah di hari Arafah dihukum mati di Kufah. Al-Husain berjalan. Perjalanan cukup jauh sampai ke Kufah. Hingga akhirnya begitu sampai di Al-Qadisiyah. Al-Qadisiyah ini satu daerah sekarang di Irak. Tempat terjadinya perjanjian Al-Qadisiyah. Perang Al-Qadisiyah yang saat itu kaum muslimin melawan Persia. Dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas di Qadisiyah. Sampai di Al-Qadisiyah, di sisi lain Ubaidullah ibn Ziyad mengirim 1.000 pasukan di bawah pimpinan Al-Hur ibn Yazid. Bertemulah mereka di Al-Qadisiyah. Disampaikan oleh Al-Hur ibn Yazid kepada Al-Husain bahwa penduduk Kufah telah berkhianat kepadamu. Aku dikirim dengan pasukan untuk mengembalikanmu ke kota Makkah. Al-Hur ini sangat cinta terhadap Al-Husain. Cinta terhadap keluarga Nabi Muhammad SAW. Tapi dia jadi pemimpin pasukan yang 1.000 itu. Al-Husain enggan. Karena yang lain mengatakan, kita lihat, pastikan apa yang terjadi sebetulnya dengan Muslim Ibn Aqil. Hingga ketika waktu sholat tiba, Al-Husain jadi imam. Yang 1.000 jadi makmum, yang dikirim pasukan. Karena Al-Husain dikenal cucu Nabi, pemimpin. Saat itu usia Husain sekitar 56 tahun. Jadi bukan masih muda. Sudah usia 56 tahun. Bahkan sebagian menyebut 59 tahun. Di atas 50 tahun. Saat itu Al-Husain menjadi imam. Setelah pelaksanaan sholat selesai, mereka melanjutkan perjalanan. Sampailah mereka di satu tempat yang bernama Karbala. Satu kota di mana? Di Irak. Ternyata Ubaidullah ibn Ziyad telah mengirimkan pasukan susulan di bawah pimpinan Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas, putranya sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas. Tadinya enggan dia, tapi dipaksa harus memimpin 4.000 pasukan tersebut. Akhirnya 4.000 pasukan itu datang ke Karbala. Yang 1.000 pindah ke 4.000. Jadi 5.000 melawan berapa? 70. Dan 70 lebih ini mayoritasnya adalah banyak anak-anak dan wanita. Nggak sebanding jumlahnya. Mereka saat itu mengatakan bahwa Al-Husain, karena perintah dari Ubaidullah ibn Ziyad, harus diambil sebagai tawanan. Tahu antum tawanan kan ya? Diikat, ditawan, tawanan.
kepada Ubaidullah ibn Ziyad. Nanti Ubaidullah ibn Ziyad yang menentukan mau dikemanakan ini Al-Husain. Kata Al-Husain, ana ibnu binti Rasulillah. Aku adalah putra dari putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditangkap oleh kalian sebagai tahanan, sebagai tawanan? Tidak, kata Al-Husain. Biarkan aku kembali ke kota Mekah. Kata mereka, enggak bisa. Biarkan aku pergi ke perbatasan kaum muslimin. Menghabiskan masa-masa usiaku di perbatasan. Menjaga kaum muslimin. Tidak. Biarkan aku pergi ke Yazid. Ke negeri Syam. Menyelesaikan urusanku dan dia. Kata mereka, tidak. Ditawan, ditangkap sebagai tawanan. Bukan kalian yang memutuskan, kami yang memutuskan kemana engkau akan diarahkan. Terjadi ketidaksepakatan di sana. Maka saat itu turun perintah yang 5.000 ini untuk berperang melawan Al-Husain dan pasukan. Al-Hur ibn Yazid kan tadi pemimpin pasukan yang 1.000. Kan ada di sana tuh, udah kumpul 5.000. Al-Hur ibn Yazid dan 40 pasukan berpindah posisi ke posisinya Al-Husain. Mereka bertanya, kenapa engkau Al-Hur? Engkau pemimpin pasukan tadi di kita yang 1.000. Kata dia, aku disuruh memilih antara surga dan neraka. Kemudian milih neraka? Lah, kata Al-Hur. Ini cucu Rasulullah, Sayyid Syabab Ahlil Jannah. Tuannya pemuda penduduk surga. Terus aku suruh berangkat di posisi sana memerangi mereka? Lah. Al-Hur ibn Yazid pindah. Bersama 40 pasukan di posisinya Al-Husain. Hingga jumlah yang sekitar 100 melawan yang sekitar 4.960 orang. Terjadilah peperangan. Satu demi satu, keluarga Nabi Muhammad SAW wafat. Anak-anak Ali bin Abi Thalib wafat. Siapa saja mereka tadi? Yang wafat anak-anaknya Ali bin Abi Thalib, Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar bin Ali bin Abi Thalib, Uthman bin Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Ali bin Abi Thalib, dan juga Al-Abbas bin Ali bin Abi Thalib. Wafat semua. Anak-anaknya Al-Hasan, anak-anaknya Al-Husain, anak-anaknya Aqil, saudara-saudaranya Muslim. Anaknya Muslim juga wafat dalam peperangan tersebut. Hingga terakhir menyisakan Al-Husain. Terakhir menyisakan Al-Husain. Karena jumlahnya nggak sebanding. Terakhir menyisakan Al-Husain. Ragu mereka nih membunuh Al-Husain. Ini yang Rasulullah sudah jaminkan. Sayyid Syabab Ahlil Jannah. Tuannya pemuda penduduk surga. Masa kita bunuh? Ragu mereka. Ini yang kepalanya diciumi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Rasulullah sangat cinta kepadanya. Masa kita bunuh? Banyak yang ragu untuk membunuh. Maka saat itu ada seseorang yang bernama Sinan ibn Anas. Dialah yang akhirnya membunuh Al-Husain. Kemudian wafatlah Al-Husain di Karbala di tanggal 10 Muharram. Di Karbala di tanggal 10 Muharram di tahun 61 Hijriyah. Setelah wafat Al-Husain di Karbala tersebut, maka seseorang bernama Syamr ibn Dzil Jaushan memenggal kepalanya Al-Husain. Memenggal kepalanya Al-Husain, kemudian mereka membawa sisa-sisa anak-anak dan wanita sebagai tawanan kepada Ubaidullah ibn Ziyad di Kufah. Dan Ubaidullah ibn Ziyad memainkan dengan tongkatnya kepala Al-Husain radhiyallahu anhu. Saat itu Anas ibn Malik sudah usianya sangat tua sekali. Anas ibn Malik pun datang ke istananya Ubaidullah ibn Ziyad, sudah tua sekali, sudah lemah ya. Orang yang selalu mendampingi Nabi Muhammad, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas ibn Malik sangat marah melihat Al-Husain mempermainkan kepala tersebut. Kata Anas ibn Malik, apakah engkau tahu bahwa kepala tersebut adalah kepala yang selalu diciumi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyid Syabab Ahlil Jannah. Kalian perlakukan seperti itu. Maka kepala ini dan juga keluarga daripada Al-Husain dibawa juga menghadap kepada Yazid ibn Muawiyah. Memang kalau dilihat dari sejarah tidak ada perintah langsung dari Yazid ibn Muawiyah atas pembunuhan tersebut. Akan tetapi mau tidak mau sebagai pemimpin tertinggi dia harus bertanggung jawab atas hal tersebut dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi yang namanya Ubaidullah ibn Ziyad, Syamr ibn Dzil Jaushan, Sinan ibn Anas dan yang lainnya. Bahkan dari 5.000 pasukan yang memerangi Al-Husain itu di antara mereka
adalah orang-orang yang datang kepada Al-Husain meminta Al-Husain untuk berbaiat. Mayoritas dari pasukan itu adalah pasukan yang berbaiat kepada Muslim ibn Aqil. Jadi penduduk yang mayoritasnya adalah para khawanah, para pengkhianat. Hingga mereka akhirnya, karena penyesalan mereka atas perbuatan mereka, di setiap tanggal 10 Muharram, mereka peringati hari wafat Al-Husain dengan menyakit-nyakiti tubuh mereka. Sebagai bentuk penyesalan atas perbuatan nenek moyang mereka yang telah berkhianat kepada Al-Husain. Jadi mereka nyakiti tubuh mereka itu sebagai bentuk bela sungkawa mereka. Dan ini tidak disyariatkan. Rasulullah mengatakan laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan termasuk golonganku siapa yang ketika tertimpa musibah dia menampar-nampar wajah, menyobek pakaian dan berucap ucapan-ucapan jahiliyah. Bukan termasuk golonganku, tapi mereka melakukan itu. Mereka berdalih ini kan cucu Rasulullah wafat. Ada yang lebih istimewa daripada Al-Husain yang telah wafat. Ali bin Abi Thalib wafat. Tapi mereka tidak pernah memperingati seperti itu. Rasulullah SAW bukankah wafat? Mereka pun tidak pernah melakukan seperti itu. Mereka menghina. Subhanallah, orang-orang Syiah ini, mereka yang berkhianat, mereka yang menyalahkan kaum muslimin, mereka menyalahkan ahlus sunnah. Mereka mencela, mencaci maki, mengkafirkan orang-orang yang berada di kelompok Muawiyah. Padahal Al-Hasan berbaiat kepada Muawiyah. Kita tidak katakan bahwa Yazid bin Muawiyah ini orang saleh lah. Yazid bin Muawiyah ini tidak dikenal dengan kesalehannya. Bahkan Imam Ahmad ketika ditanya, apa pendapatmu tentang Yazid bin Muawiyah? La nasubbu wa la nuhibbu. Kami tidak mencelanya tapi tidak mencintainya, kata Imam Ahmad Ibn Hanbal. La nuhibbu, la nasubbu wa la nuhibbu. Tidak mencelanya tapi tidak mencintainya. Tapi sahabat-sahabat yang lain mereka kafirkan. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu sampai ke Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq, sampai kepada Umar ibn Al-Khattab, sampai kepada Uthman ibn Affan mereka kafirkan. Kan aneh. Sedangkan Ali bin Abi Thalib memberikan nama kepada putra-putranya. Ada yang namanya Abu Bakar. Ada yang namanya Uthman. Kira-kira mungkin nggak seseorang benci orang, anaknya dikasih nama orang yang dia benci? Gak mungkin. Dilarang pasti. Dulu aja perang antara Saudi dengan Irak di tahun 90-an. Itu nggak ada anak laki-laki yang lahir di Saudi bernama Saddam. Enggak ada. Rata-rata namanya Saddam. Diganti. Kenapa? Karena mereka mengalami peperangan. Enggak mau dikasih nama anaknya Saddam. Ini menuduh, mengkafirkan para sahabat. Tapi lihatlah. Nama-nama anaknya Ali, nama-nama anaknya Al-Hasan, Al-Husain. Para sahabat nama-namanya diambil. Jadi tuduhan orang-orang Syiah ini tidak benar. Kesalahan-kesalahan mereka, pengkhianatan-pengkhianatan mereka. Tapi mereka yang menyesali perbuatan tersebut. Nah, peristiwa wafatnya Al-Husain ini terjadi di tanggal 10 Muharram yang disebut hari Asyura. Ya. Jadi pertama, perbuatan mereka menyakit-nyakiti tubuh tidak disyariatkan. Yang kedua, yang disunahkan Nabi bukan menyakiti tubuh di tanggal 10 Muharram. Yang disunahkan Nabi 50 tahun sebelum wafatnya Al-Husain, Nabi wafat, sebelum itu Nabi memerintahkan kita untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram. Ini adalah napaktilas sejarah, momentum terjadinya tragedi Karbala, yang disebut Karbun Wabala, ya, disingkat Karbun Wabala, itu penyebutan orang Arab terhadap daerah Karbala di Irak. Itu adalah momentum kelam dalam sejarah umat Islam, harus jadi ibrah dan pelajaran bagi kita. Bahwa tadi, ya, jangan sampai kita itu merasa benar, padahal dalil-dalil ada di hadapan kita. Itu yang terjadi dengan 5.000 pasukan tersebut. Mereka berasa benar, padahal dalil ada di mereka. Ini pemuda penduduk surga cucu Rasulullah. Tapi tetap saja hawa nafsu mengelilingi kepala mereka. Nafsu terhadap dunia mengelilingi kepala mereka. Hingga akhirnya mereka tega membunuh keluarga Nabi Muhammad yang mulia. Anak-anaknya Aqil, anak-anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dibunuh di Karbala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh mengikuti langkah-langkah orang-orang Syiah yang mencela para sahabat Nabi. Ya. Karena Rasulullah mengatakan la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabatku. Ini larangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah radhiyallahu anhu adalah penulis wahyunya Nabi. Penulis kalamullah adalah diantaranya Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan para sahabat mengakui keutamaan dari Muawiyah radhiyallahu anhu.
dan sahabat-sahabat yang lain. Tapi orang-orang Syiah mengkafirkan mereka semua. Tidak boleh. La tasubbu ashabi, kata Rasulullah. Jangan kalian mencela sahabat. Terus bagaimana dengan perbedaan pandangan di antara kelompoknya Ali dan kelompoknya Muawiyah? Perselisihan, bahkan pernah terjadi peperangan. Maka kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, tilkad dima qad dhaharallahu ala aidina fa'alaina an nutahhira alsinatana minha. Darah-darah tersebut Allah telah sucikan dari pedang-pedang kita. Maka tugas kita sekarang mensucikan lisan kita dari hal tersebut. Jadi perbedaan pandangan di kalangan para sahabat itu bukan, kita ini nggak layak menjadi hakim di antara mereka, mengatakan mana yang benar, mana yang salah. Kita cukup mengetahui dan serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena para sahabat adalah orang-orang yang mulia, yang keutamaan mereka sangat banyak. Serahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita mengkafirkan salah satu dari mereka, sahabat yang mulia. Siapa kita menjadi hakim di antara mereka? Cukup kita doakan kebaikan untuk mereka. Contoh kecilnya saja. Jika ada seorang anak, ayah dan ibunya berpisah, ayah dan ibunya bertengkar. Anak yang baik itu seperti apa? Apakah menyalah-nyalahkan salah satu dari keduanya? Tidak. Dia tetap harus berbakti kepada keduanya. Dia tetap harus berbakti kepada ayah. Dia tetap harus berbakti kepada ibu. Ayah saya galak, ayah saya enggak kasih hak saya. Bakti kita kepada ayah, bakti kita kepada ibu itu bukan sebagai balasan atas jasa mereka. Kewajiban anak itu berbakti kepada ayah dan ibu. Jadi bukan berarti ketika ayahnya tidak baik, dia harus tidak baik kepada ayahnya. Enggak, Anda tetap wajib berbuat baik walaupun ayahnya tidak berbuat baik. Kita tetap wajib berbuat baik kepada ibu walau ibu kita tidak berbuat baik. Bukan nunggu balas jasa, tidak. Harus tetap berbuat baik. Jika dalam lingkup kecil saja harus seperti itu, apalagi para sahabat yang mulia. Bukan kapasitas kita menyalahkan salah satu. Walaupun memang para ulama mengatakan sisi kebenaran saat itu ada pada Ali bin Abi Thalib. Karena dalil-dalil Nabi menunjukkan tentang kekhilafahan itu tepat berada pada posisinya Ali bin Abi Thalib. Dan di samping itu, penempatan pemimpin itu sangat penting di awal. Karena satu tempat atau satu negara tanpa pemimpin itu bahaya sekali. Bahkan sebagian mengatakan bahwa satu hari, satu negara tanpa pemimpin itu lebih gawat daripada 60 tahun di bawah kezaliman seorang pemimpin. Tapi satu hari, satu tempat itu tanpa pemimpin itu lebih gawat dibandingkan 60 tahun dipimpin oleh satu orang yang berbuat kezaliman. Karena penting sekali yang adanya pemimpin. Di saat adanya pemimpin, mungkin yang wafat 1000 orang ketika dia zalim. Tapi ketika tidak ada pemimpin, itu bisa 1 juta orang yang wafat. Antum lihatlah seperti Irak, seperti Libya, ketika keras pemimpin mereka, yang mereka anggap berbuat kezaliman itu, yang wafat itu mungkin dapat dihitung. Tapi sekarang, udah nggak terhitung lagi berapa orang yang wafat, berapa kekacauan yang ada. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa memimpin. Maka para ulama banyak yang mengatakan, walaupun sisi kebenaran ada pada Ali bin Abi Thalib, tapi dari kelompoknya Muawiyah dan sahabat-sahabat yang lain juga tidak bisa disalahkan. Dan buktinya di zaman para sahabat kedamaian itu terjadi. Al-Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah dan semua sahabat berada di bawah kepemimpinan Muawiyah. Berada di bawah kepemimpinan Muawiyah. Dan tidak bisa dikatakan juga Al-Husain mengkudeta karena Al-Husain belum berbaiat. Jadi tidak berada di bawah kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Jadi tidak bisa dijadikan dalih untuk bolehnya mengkudeta dengan dalih Al-Husain juga dulu mengkudeta. Tidak, Al-Husain belum berbaiat kepada Yazid. Jadi Yazid ini belum resmi menjadi pemimpinnya Al-Husain. Sehingga tidak disebut sudah berbaiat. Kemudian juga poin syubhat yang sering muncul adalah berkenaan dengan kekhalifahan. Bahwa sebagian orang mengatakan bahwa khalifah ini adalah satu tujuan. Bukan wasilah, tapi sebagai satu tujuan. Semua kerisauan ini akan terselesaikan kalau ada kekhalifahan. Bahkan tidak sedikit Anda dengar langsung dari beberapa orang mengatakan ini khalifah ini hukumnya fardu ain bagi setiap orang. Artinya kalau belum ada khalifah selamanya kita berdosa. Anda pernah tanyakan kepada orang tersebut, ya fulan, kalau Anda katakan fardu ain bagi kekhalifahan, bagaimana dengan para sahabat dan para tabi'in yang berada atau para atba'ut tabi'in yang berada di bawah kepemimpinan kerajaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah? Berarti Anda katakan mereka berdosa. Berarti ketika mereka berada di bawah kepemimpinan Bani Umayyah, mereka berdosa.
Ketika Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, mereka berarti berdosa dong. Karena mereka berada di bawah sistem kerajaan. Kata dia bukan khalifah, enggak. Khalifah itu 30 tahun. Khilafatun nubuwah kata Nabi itu 30 tahun. Setelah itu mamalik, kerajaan demi kerajaan. Bukan kekhalifahan, tapi kerajaan demi kerajaan. Ada yang kerajaannya besar, ada yang kerajaannya kecil. Ya. Jadi kekhalifahan ini bukan tujuan, wasilah. Tujuan itu adalah menegakkan tauhid. Itu adalah tujuan. Jihad untuk ditegakkan untuk menegakkan apa? Tauhid. Maka yang harus jadi patokan utama adalah bagaimana seseorang bisa menegakkan tauhid. Mungkin itu sekilas Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang terjadi di hari Asyura, sehingga kita tahu sekilas tentang sejarahnya, walaupun mungkin nama-namanya banyak yang lupa yang tadi saya sebutkan ya. Ingat? Tapi saya luar biasa Pak, saya pernah menyampaikan ini di pondok tahfidz Pak. Di pondok tahfidz, saya bilang nggak boleh ada yang nyatat. Semua nggak ada yang nyatat. Saya sampaikan di pondok tahfidz anak-anak SMP. Mungkin Masya Allah karena kejernihan akal mereka ya, mereka fokus ngafalin Quran. Saya sampaikan. Pekan berikutnya, saya ketemu lagi sama mereka. Saya iseng nanya, siapa yang dikirim oleh Al-Husain untuk ke Kufah? Mereka jawab semua tuh Pak, Muslim Ibnu Aqil. Siapa yang menjadi pemimpin atas 1000 pasukan? Al-Hurr ibn Yazid. Siapa yang ini? Hafal semua. Saya aja kaget. Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah ya. Ini karena mereka tidak tercampur dengan kemaksiatan. Masih jernih ya, masih bersih. Kalau tadi kayaknya sebagian saya lagi ngomong ya mikirin toko buka jam berapa. Ini bisnis gimana nih ya. Ibu-ibu mikirin masakan, yang mau ke undangan ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting inti ceritanya tahu. Ya, kalau nama-namanya nanti bisa dicek lagi. Insya Allah di kajian-kajian di YouTube atau banyak para asatidzah yang membahas, atau mungkin di website-website yang terpercaya juga banyak dibahas. Tapi yang penting alur ceritanya faham bahwa oh itulah kenapa disebut mereka merayakan hari Asyura dengan menyakati tubuh mereka. Terus bagaimana perayaan Asyura dengan apa disebut sapi bule, Pak? Nah, kalau itu nggak tahu saya asalnya dari mana ya. Itu subhanallah ya, hal yang sangat menyedihkan juga. Dan juga menyambut satu hal lagi Bapak Ibu sekalian. Bulan Muharram ini sering disalahfahami, dirayakan secara khusus di tanggal 1-nya. Padahal zaman Nabi Muhammad SAW tidak pernah merayakan secara khusus. Artinya kita bahagia alhamdulillah bertemu dengan bulan suci. Tapi jangan sampai mencontoh perayaan orang-orang yang di luar Islam, merayakan tahun baru mereka. Kenapa mereka punya tahun baru, kita harus ada tahun baru. Kenapa mereka punya ini, kita harus punya. Kenapa mereka punya, kita harus punya. Kenapa mereka merayakan ulang tahun, kita harus ada ulang tahun Islami. Kenapa semua harus dilabeli Islami? Yang sangat menyedihkannya kadangkala perayaan tersebut banyak juga, tidak semua, yang sering mengganggu kepentingan umum. Pawai menutup jalan. Banyak yang termudaratkan. Imatatul adza 'anit thariq dalam Islam, menjauhkan duri dari jalan. Ya. Itu bagian dari keimanan. Imatatul adza 'anit thariq. Bagaimana dengan menutup jalan untuk berkeliling? Faedahnya apa berkeliling? Ya. Kemudian yang kedua, juga yang sering disayangkan dalam momen tersebut bercampurnya laki-laki dan wanita dalam hal tersebut. Kemudian tadi menutup jalan, atau kadang mengadakan tablik akbar menutup jalan, padahal masjid masih banyak, lapangan masih banyak. Nggak, seorang muslim harus menjaga hak muslim yang lainnya. Bahkan bukan hak muslim saja, hak orang-orang di luar Islam pun harus dijaga. Jangan sampai fasilitas umum itu diganggu. Kemudian yang sering jadi pertanyaan, apakah betul bulan Muharram ini disebut lebaran anak yatim? Itu sering muncul pertanyaan. Betul gak sih disebut lebaran anak yatim? Kenapa? Karena Al-Husain ini kan masih kecil nih ketika wafat. Enggak, Al-Husain ketika wafat itu sudah di atas 50 tahun. Satu, Pak. Yang kedua, ada dalil yang dijadikan rujukan. Man masaha yaduhu ala ra'si yatim yauma Asyura yarfa'ullahu bikulli sya'ratin darajah. Atau kama qala. Lafaz hadisnya adalah siapa yang dengan tangannya mengusap kepala anak yatim di hari Asyura, maka akan diangkat setiap satu helai rambutnya 1 derajat. Ini dalil yang dijadikan rujukan.
Makanya berlomba-lomba cari yang anak yatimnya rambutnya banyak. Yang botak nggak laku. Karena setiap satu helai rambut, angkat 1 derajat. Hadis ini, Bapak Ibu sekalian, di dalam perawinya terdapat Habib ibn Abi Habib. Habib ibn Abi Habib, yang kata Imam Ahmad, dia adalah seorang kadzab, pendusta. Sehingga hadisnya tidak diterima. Tidak hanya Imam Ahmad, Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan yang lainnya mengatakan menolak hadis Habib ibn Abi Habib. Jadi dikatakan lebaran anak yatim tidak tepat. Tapi bukan berarti tidak boleh memuliakan anak yatim. Muliakan anak yatim di sepanjang waktu setiap hari, silakan. Karena kata Rasulullah, ana wa kafilul yatim fil jannah kahatain. Aku dan penanggung jawab anak yatim di surga seperti ini. Dekat. Jadi muliakan anak yatim setiap saat. Nggak perlu momentum 10 Muharram. Kadang uangnya sudah terkumpul dari bulan Ramadan, ditahan. Kenapa nunggu nanti lebaran anak yatim? Udah gitu pas acara lebaran anak yatim, sekian juta dipakai buat nyewa panggung. Sekian juta dipakai buat bayar hadrohnya, buat bayar ustadznya, ya, buat bayar MC-nya. Sisanya anak yatimnya dapat seperangkat alat tulis. Juta-jutaannya lari entah kemana. Ya. Anak yatimnya makan nasi box, tamu undangan di depannya, buah-buahnya dan kue-kuenya Masya Allah. Uangnya dari mana? Anak yatim. Subhanallah. Hati-hati itu ya. Orang yang dia meluangkan waktu, tempatnya, meluangkan waktunya untuk mengurus anak yatim itu mulia sekali. Tapi harus hati-hati terhadap harta anak yatim. Dan hati-hati atas amanat orang. Sangat disayangkan sekarang banyak pondok yatim. Pas masuk anak-anaknya udah SMA. Sedangkan nama yatim ini lepas ketika seseorang sudah baligh. Rata-rata anak masuk SMA mayoritas sudah baligh semua. Jadi kalau Bapak membuka penyaluran dana anak yatim, itu ketika orang masuk memberinya khusus untuk anak yatim, maka yang sudah tidak termasuk yatim tidak boleh untuk diberi. Oleh sebab itu lebih baik kalau membuka tempat penyaluran dana anak yatim, tuliskan yatim dan fuqara juga masakin. Sehingga jika anak ini sudah keluar dari nama yatim karena dia sudah baligh, dia masih tetap berhak mendapatkan uang tersebut. Dan kita sebagai penyalur nggak ribet harus menentukan harus yatim. Karena susah. Ya. Tadi, apalagi jika di jenjang sekolah SMP SMA. Banyak anak-anak yang sudah sampai derajat keluar dari label yatim. Karena kapan label yatim ini hilang? Ketika anak tersebut sudah mencapai usia baligh. Jadi bukan berarti mereka nggak berhak dapat bantuan, silahkan. Akan tetapi tidak bisa dikatakan memberi kepada anak yatim. Makanya kita sebagai penyalur, misalkan kita menyediakan satu badan atau satu lembaga, dikasihkan keterangan di sana, yatim dan fakir miskin. Sehingga kalau ada dana yang masuk, anak ini sudah tidak termasuk yatim lagi, karena dia sudah baligh, tapi dia juga di satu sisi belum bisa berusaha karena masih kekanak-kanakan, masih harus sekolah, tetap bisa mendapatkan hak tersebut. Ya, masih tetap bisa mendapatkan hak tersebut. Jadi itu tidak bisa, harus hati-hati lah siapa yang menjadi pengelola dana anak yatim. Karena nama yatim ini sudah lepas ketika seseorang sudah balik. Karena sering ketemu juga sama orang, Pak saya yatim. Udah Masya Allah Pak, udah punya cucu. Dia bilang saya yatim. Yatim itu ketika sebelum balik. Setelah balik tidak disebut yatim. Ya, jadi lebaran anak yatim khusus tidak ada di tanggal 10 Muharram. Silahkan muliakan anak yatim di bulan Muharram, di awal, di pertengahan, di akhir, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Kapanpun tafadhalu muliakan anak yatim. Karena pahalanya besar. Saya dan penanggung anak yatim, penanggung jawab anak yatim seperti ini kata Rasulullah di surga. Jadi kalau bisa jadilah penanggung jawab anak yatim. Banyak orang yang mendapatkan keberkahan dari hal tersebut. Ya. Ada satu kisah di Saudi Arabia kalau tidak salah, yang mana seseorang itu mendapatkan keistimewaan, ya, wafat dalam keadaan husnul khatimah, yang tadinya orangnya bergajulan, tapi dia hanya punya tetangga yatim. Suami dari si wanita tersebut meninggal, punya anak banyak. Dia berazam saat itu, amalan soleh yang dia lakukan cuma satu. Harta yang dia dapat, gaji yang dia dapat tiap bulan dibagi 2. Buat rumah dia dan buat rumah tetangga. Masya Allah, karena sebab amalan tersebut, Allah takdirkan dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jadi memelihara anak yatim ini luar biasa. Jangan dianggap hal yang
kecil, hal yang besar, luar biasa. Tapi tanggung jawabnya pun besar ketika kita sebagai pengelola harta anak yatim. Dan ingat usia seseorang disebut yatim sampai baligh. Jadi bukan setelah balik sudah tidak disebut anak yatim. Apa tanda seseorang balik? Pertama, mimpi basah. Atau keluar rambut kemaluan. Atau mencapai usia 15 tahun. Atau untuk wanita keluar darah haid. Keluar darah haid. Maka itu sudah keluar dari kategori anak-anak. Dia sudah masuk kategori baligh. Jadi dicek, sudah mimpi basah belum? Oh belum. Sudah keluar rambut kemaluan? Ditanyakan, belum juga. Sudah sampai usia 15 tahun belum? Tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Setiap tahun beda 11 hari. Jadi hampir beda setengah tahun tuh, antara tahun Hijriah dengan tahun Masehi. Jadi jangan tunggu tahun Masehi, tahun Hijriah. Anak saya mah belum 15 tahun, bulan depan baru 15 tahun, tahun Masehi. Berarti dia sudah baligh, karena tahun Hijriah patokannya. Atau kalau wanita ada tanda khusus yaitu keluar darah haid. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan atas? Enggak ada? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Sebelumnya ya ikhwah, afwan, untuk pekan depan kita agak mundur jadwalnya untuk pekan depan dari jam 7 ke jam 7.30 insyaallah ya. Jadi setengah 8 kita mulai insyaallah dengan kitab yang baru, nanti akan diinformasikan kitabnya apa. Karena ini kajian tematik saja. Sebelumnya kita telah menyelesaikan At-Tuhaf bil Ma'thuri Anis Salaf. Nanti insyaallah kita masuk dalam pembahasan kitab yang baru, nanti akan diinformasikan oleh pihak DKM insyaallah. Namun khusus pekan depan kajiannya insyaallah mulai pukul setengah 8. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.